jam setengah 9-an. Kita masuk lewat sawah itu, pas nembus-nembusnya itu hutan, Kak. Itu jalanannya gang, dan itu ada rumah cuma satu. Terus kita lewat gang itu, motor juga dimatiin, nggak dibawa gitu. Ternyata pas nengok, itu ada yang nari-nari, Kak. Pas di sepanjang jalan itu benar-benar itu nggak ada warga, Kak. Maksudnya nggak ada yang keluar ya? Nggak ada, rumahnya juga mati semua. Itu kayak desa mati. Halo Sobat TTM, balik lagi bersama gue Nari di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Di season 1 ini, gue akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki cerita pengalaman yang sangat luar biasa. Dan pada malam kali ini, gue sudah kehadiran seorang narasumber yang memiliki cerita sewaktu ia liburan di malam tahun baru. Dan ia sempat tersesat di salah satu desa yang tidak berpenghuni. Mau tahu seperti apa ceritanya? Langsung aja nih, gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Kak Lydia. Halo, selamat malam. Apa kabar nih, Kak? Baik. Oke, Kak Lydia, terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah nih. Ini di tahun berapa nih? Tahun 2019, Kak. 2019. Iya, Berarti 2019 menuju ke 2020. Iya, tanggal 31 Desember tepatnya. Ingin liburan malah menjadikan suatu malapetaka. Oh, ini nggak disangka-sangka sih. Tapi maksudnya berani-beraninya aja lewat daerah situ. Apa nggak ada jalan lain? Nggak ada jalan lain, Kak. Karena jalanan tutup malam tahun baru. Terus jadi kita lewat jalan itu alternatif. Ada nggak sih teman yang mengarahkan, udah yuk kita pulang aja daripada kita lewat sini gitu? Nggak ada. Kayak tetap jalan aja. Untungnya itu maksudnya masih bisa keluar ya? Iya, itu untung banget, Kak. Kita Kalau- masih bisa kasih kesempatan buat keluar. Iya, kalau nggak bisa keluar, wah, nggak tahu. Nggak tahu, Kak, mungkin aku hilang. Iya, oke, mungkin ditahan dulu nih kali dia untuk ceritanya. Nah, buat kalian semua nih yang penasaran sama ceritanya kali dia pada malam kali ini, kalian bisa tonton dan simak video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi di media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kali dia, sudah siap? Siap? Obrolan tengah malam, kita mulai. Jadi waktu tanggal 31 Desember 2019 itu kita rencana bersembilan buat ngecamp di Cibodas, Kak. Dan kita tuh berangkat, titik kumpulnya itu di jam 3 sore di Duren Sawit, Jakarta. Terus abis itu kita berangkat sekitar jam 4 tapi ke pom bensin dulu. Karena hujan besar, itu kan kalau nggak salah hujan tahunan ya, kiriman. Yang gede banget itu, Kak. Nah, kita sempat beli jas hujan dulu semuanya, karena kan untuk persiapan. Akhirnya kita jalan. Pas jalan itu kan sempat kita mencar. Karena kesesatnya tuh hujan besar kan, kita berhenti-berhentian gitu. Nah, sekitar jam 7 malam kita udah nyampe Jonggol. Pas sampai Jonggol itu udah agak gerimis sedikit lah hujannya. Kita rencanakan mau lewat depan, tapi kan karena malam tahun baru ditutup jalannya. Akhirnya kita ngambil alternatif lain, Kak, lewat Jonggol. Pas sampai Jonggol jalannya ternyata ada kendala, ditutup. Setelah ditutup kita kayak bingung lewat mana ya. Kita cari jalan lain, diarahinnya lewat sawah-sawah dari Google Maps. Akhirnya udahlah ikutin aja sesuai maps gitu kan. Nah, masuk hutan itu sekitar jam setengah 9-an. Kita masuk lewat sawah itu, pas nembus-nembusnya itu hutan, Kak. Hutan? Iya, hutan.
Di pertengahan jalan itu masih sawah. Hmm. Sawah hutan gitulah jalanannya. Dan itu tuh cuma bisa dilewatin buat satu tapak, bukan gang kecil, jalanannya kecil, tapi itu isinya tanah-tanah semua, bebatuan. Dan kita tuh bawa 5 motor. Oke. Satu orang motornya sendiri, ganjil Kak. Kita 9 orang. Yang satu ganjil. Yang lainnya boncengan. Setelah lewat situ, kita nemuin satu orang. Di tengah-tengah itu. Tengah perjalanan kita nanya, ini lewat mana ya Kak jalannya? Itu sosoknya tuh kayak anak kecil. Oke. Terus kata dia cuma nunjukin arah doang. Nunjukin arah tapi nggak ngomong. Nah setelah itu ya udah kita ikutin dong Kak. Kita ikutin jalan-jalan. Terus hujan juga tambah gede di situ. Kita sempat berhenti kayak ini serius jalannya, kata teman aku si A kayak gitu. Terus aku bilang gini, ini tetap di jalannya atau gimana gitu kan? Mau gimana, kita ada di tengah-tengah, kata teman aku gitu. Ya udah berarti lanjut aja. Iya lanjut aja. Posisi pakai jas hujan nih? Pakai jas hujan plastik Kak semuanya. Ya udah lanjut aja katanya gitu kan. Kita posisi masih dibonceng Kak. Pas jalanannya udah semakin ujung semakin aneh jalanannya, kayak benar-benar nggak bisa kita lewatin motor. Kita semua jadi turun. Yang di motor ya tetap bawa motor, cuman pelan-pelan. Sampai temen aku tuh nyeblos. Karena kepleset motornya, karena saking liciknya. Masuk ke dalam sawah gitu dikit. Motornya. Terus adalah kejadiannya kayak gitu. Terus akhirnya yaudah kita jalan nih Kak. Jalan terus ada gerbang. Mentok itu ada gerbang. Di hutan itu ada gerbang. Nggak tahu itu dalamnya apa, kita nggak kelihatan, cuma ada gerbang doang. Dan kita langsung belok kanan. Pas patokannya itu gerbang, belok kanan. Belok kanan, udah jalan, nembusnya hutan lagi Kak. Hutan, tapi jalannya itu aneh, nanjak. Kayak kita nanjak gunung, nanjak, terturun lagi, datar, nanjak lagi gitu. Dan itu jalanannya juga gak banget sih kita lewatin. Gak banget dalam artian apa? Lumpur semua Kak. Kita banyak, bener-bener semua tuh celana, sepatu itu lumpur semua. Karena pertama kan hujan, terus kedua belok ya Kak, terus licin jalannya. Karena jalanannya kayak kita nanjak gunung aja. Cuman kita lewatin pakai motor. Nah setelah itu kita nggak lihat jam. Kayak jalanin aja, yang megang handphone juga cuma satu orang di paling depan. Namanya ada Bang L, itu yang megang handphone sama megang maps. Karena posisi hujan kita nggak bisa ngeluarin HP sama sekali. Mau coba dokumentasi juga kita nggak bisa ngeluarin HP karena kan takut basah ya Kak. Nah ada di mana di pertengahan jalan itu, di hutan itu ada satu rumah nyala lampunya warna kuning. Tapi temen aku duluan nih Kak yang jalan, yang paling depan yang megang maps. Terus tiba-tiba dia balik ke kita. Kita lewat rumah itu, tapi kalian bilang permisi. Dan jangan nengok. Kenapa Kak? Pokoknya ikutin arahan gue aja. Terus kayak gitu. Aku tuh tipe yang penasaran ya Kak, orangnya. Kayak ada apa sih gitu. Cuman aku udah kayak nggak habis pikir juga di perjalanan tadi. Ini kok kita jalanannya aneh ya. Perasaan aku udah nggak enak banget. Perasaan aku udah nggak enak. Pas temen aku ngomong kayak gitu juga tambah nggak enak. Ketakutan banget. Aku ketakutannya gini loh Kak. Kita tuh takut hilang aja di hutan itu. Nah akhirnya pas setelah itu kita lewat kan. Kita lewat rumah itu. Dan aku tuh nengok begini. Dikit doang. Ke rumah itu? Ke rumah itu. Kita karena itu jalanannya gang dan itu ada rumah. Rumah cuma satu. Tapi yang lampu nyala itu cuma satu Kak. Dan itu juga cuma satu rumah. Terus kita lewat gang itu, motor juga dimatiin, nggak dibawa gitu. Kita tuntun motor. Ternyata pas nengok itu ada yang nari-nari Kak. Nari, 2 orang nari. Yang satu ada yang main gamelan, satu lagi main gong, terus satu lagi ada ibu-ibu lagi duduk kayak gini, dan itu mukanya pucat semua. Pas lu lihat?
Tapi sebelum masuk ke samping rumah itu kedengeran suara nggak? Iya, suara ini yang musiknya udah kedengeran. Itu kalau nggak salah posisi udah sekitar jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam kita di situ. Iya. Dan itu cuma satu rumah yang nyala. Hmm. Dan emang gak ada rumah lagi juga sih. Terus ini yang gue lihat apa ya? Aku mikir gitu. Kok semakin merinding. Tapi pas aku nengok, itu benar-benar dia juga notice ngelihat kita. Karena kan kita bilang permisi gitu kan. Tapi nggak disautin. Cuma kayak gini Kak ngelihatnya. Ngotot. Benar-benar ngeliatin kita dari kita lewat. Gitu. Matanya tuh kayak ngotot. Berarti yang lihat bukan Kak? Bukan Lydia aku doang? aja. Temen aku pernah ngeliat kok. Di situ. Terus kita langsung kayak, itu apaan ya? Itu apaan ya? Udah jalan aja. Ya udah tuh. Kita tuh benar-benar udah capek Kak. Pertama nggak bawa air minum. Kedua, energi kita udah kekuras kan. Terus akhirnya jalan aja terus. Nemuin satu desa. Kita kayak, wah ada rumah tuh banyak. Ada desa. Istirahat dulu kali ya di situ sebentar. Oh boleh. Ya udah, kita duduk di bawah pohon itu ada tempat duduk kayu. Kita di situ, temen aku ada yang ngerokok, terus ada yang istirahat gitu-gitulah. Aku kan tipe yang kayak notice ya Kak, notice ke semua gitu. Aku ngeliat karena aku penasaran aja. Terus kayak, ini kok desa aneh ya? Aku langsung mikir gitu dalam hati, ini kok desa aneh ya? Cuman aku nggak berani ngomong karena kan kita di situ di hutan. Kita nggak bisa yang namanya ngeluarin kata-kata aneh ya Kak. Nyebut apapun kita nggak berani gitu. Aku pun nggak berani kayak nanya-nanya. Terus kayak, ini kok nggak ada warganya ya? Ini kan udah jam 12 malam, tahun baru. Kok orang nggak ada yang keluar ya? Aku mikir gitu. Terus aku langsung nanya ke temen aku, jam berapa? Jam 12. Kok nggak ada yang keluar ya orang-orang? Aku gituin. Terus kata temen aku, tahu ya kok nggak ada yang keluar ya? Nah rumahnya itu tuh aneh Kak. Rumah ini tau nggak sih? Kayak di film-film horor, rumah kayu, rumah panggung. Oke. Kayak gitu. Rumah-rumahnya rumah panggung, rumah kayu. Terus aku bilang gitu ke temen aku, kok gak ada yang keluar ya tahun baru. Harusnya kan mereka menyalakan kembang api. Mereka ngelakuin apa, kayak bakar-bakar atau apa gitu. Terus temen aku juga tanda tanya. Kayak, iya ya, kok gak ada yang keluar ya? Terus aku bilang, 12:30 cabut lah. Aku gituin, perasaan gue udah gak enak. Yaudah cabut habis ini, iya cabut. Kita lewatin ke rumah itu. Jadi lurus, ada belokan gang. Pokoknya jalannya tuh gang-gang gitu Kak. Tapi kanan kirinya tuh pohon-pohon besar semua. Terus abis itu, pas di sepanjang jalan itu benar-benar itu nggak ada warga Kak. Maksudnya nggak ada yang keluar ya? Nggak ada, rumahnya juga mati semua. Itu kayak desa mati. Setelah keluar dari rumah itu, kita nemuin jalan raya Kak. Kita mikir, kayak wah akhirnya kita nemuin jalan raya. Tapi kok jalannya kayak gini sih? Itu berkabut semua Kak. Itu berkabut, kanan tebing tinggi, kirinya jurang. Kakak tau gak sih jalanan zigzag gitu? Kayak gitu jalanannya. Tapi kirinya jurang Kak, kanannya tebing tinggi. Yang dimana kita hujan, berkabut, mau lewat juga kita berhenti dulu Kak. Karena bingung gitu nih, kita tetap jalan atau enggak? Kalau kita tetap jalan, takutnya kita nggak kelihatan karena kabut, motor kita lampu tembaknya putih semua, nggak ada yang kuning, jadi otomatis jalanannya nggak bisa kelihatan ya Kak. Kalau kita jalan, takutnya kita nggak ngelihat jatuh ke jurang. Kalau kita ngambil kanan, takutnya ada mobil dari sana, nabrak kita. Ini gimana gitu kan? Kita berhenti di tengah-tengah Kak. Kita doa bersama semuanya. Doa bersama, kita kayak berdoa tuh buat kasih jalan tolong, setidaknya kalau emang ini kita bukan di dunianya kita, tolong kasih jalan buat keluar gitu. Kalau emang disesatin, tolong kasih jalan gitu-gitu deh, kayak berdoa agar kita dikasih jalan keluar. Nah setelah itu udah tuh doa bersama, kita jalan Kak. Itu jalannya pakai batin aja.
bayang-bayang aja dah jalannya, di depan gak ada apa-apa, depan gak ada apa-apa. Walaupun itu jalanan gak kelihatan. Positif lah ya. Positif aja. Karena di situ kita nggak ada yang ngomong kotor, terus pikiran negatif juga nggak ada. Jadi yaudah kita semua mikir positif aja lah pas dari jalan besar itu kan. Itu ngerasanya lama banget. Pas di jalan zigzag itu kita ngerasa lama banget. Nggak nembus-nembus ujungnya gitu loh kak. Nggak nemuin jalannya. Itu kalau nggak salah 1 jaman. 1 jam? 1 jaman aku ngerasa di situ. Tiba-tiba kita masuk ke hutan lagi kak. Harusnya kalau udah lewat jalanan itu pasti nemu jalan raya dong kak. Iya. Ini enggak, kita nembusnya hutan lagi. Wah di situ aku udah tambah ketakutan kak aku di situ. Kayak yang tadinya mikirnya positif, aku jadi aneh-aneh karena aku mikir kayak, kak aku takut hilang di sini. Aku tuh takut kalau aku mati di sini. Aku bilang gitu karena kalau misalkan aku nih mati di situ tuh kak, jasad aku nggak ditemuin. Akhirnya nembusnya hutan lagi. Pas nembus hutan, kita ikutin jalan lagi kak. Terus kita nemuin orang naik motor. Aku nggak tahu itu orang atau bukan. Kayak ini jalan keluarnya kemana? Sama, nggak ngomong apa-apa, cuma nunjukin doang. Nunjuknya ke arah mana? Udah kayak, ini misalkan kakak posisi orangnya. Aku nanya ke kakak jalannya kemana? Kakak cuma nengok belakang ke sana. Gitu. Oh iya makasih ya gitu. Tiba-tiba nembusnya mana kak? Kayak aliran sungai. Itu ada 1 jembatan yang kita bakal lewatin, jembatan kayu. Sekitar 10 meter kak. Jadi nggak terlalu jauh juga. Cuman emang nggak layak banget. Nggak layak dilewatin karena runtuh-runtuh gitu kan. Karena jembatannya kayu, banyak yang kepotong-potong gitu kak. Dan itu kita berhenti karena kayak, serius nih kita lewat sini? Terus kita saling bertanya, serius kita lewat sini? Terus, ya mau lewat mana lagi? Orang jalurnya lewat sini, di maps. Lu mau lewat belakang lagi? Kata teman aku gitu. Itu hampir kita mau berdebat juga, karena saking bingungnya kak, kita mau lewat mana lagi. Pas jembatan itu, langsung deh kita lewatin. Itu yang jalan kaki dulu kak. Yaudahlah lewat aja lah gitu. Terus motor gimana? Motor kita gotong gimana? Udah lihat ntar gitu. Yaudah yang penting jalan kaki dulu aja, lewatin jembatan. Jadi kita lihat jembatan itu kak, itu bolong-bolong, itu bener-bener pelan-pelan, kanan kiri sungai. Udah kita nyebrangin jembatan itu, baru motor diangkat sama 4 orang. Kita ada 5 motor, diangkat satu-satu kak. Ada yang megang depan stangnya, bodi belakangnya. Terus akhirnya setelah kita lewat situ, kita lewat hutan lagi kan. Masuk ke dalam hutan, kita lewatin, nanjak lagi kak, turun lagi, nanjak lagi, turun lagi. Kayak udah kayak pasrah deh kita di situ, udah pasrah kayak ini gimana kalau kita nggak nemuin jalannya gitu. Nah di situ di posisi itu aku kan tipe yang peka ya kak. Emosi ada aja yang di pojokan lah, yang ngeliat kayak nampakin atau gimana. Cuman aku kayak nggak mikirin itu kak. Mau itu ada setan ada apa aku nggak mikirin. Karena yang aku pikirin aku keselamatan aku. Ini gimana caranya kita bisa keluar. Nah ketemu orang lagi kak di tengah-tengah. Pokoknya setiap kita ketemu itu laki-laki. Ketemu di tengah-tengah. Yang tadi pertama kan anak kecil. Yang kedua itu sekitar emas-emas. Yang ketiga itu juga sekitar emas-emas. Aku ingat. Terus kita nanya, kak ini lewat jalannya mana ya? Tapi dia ngomong, ini kak lurus aja nanti naik ke atas. Oh yaudah makasih ya. Terus kayak, ini bener orang. Tapi ngomong, gue gituin kan. Bener kali udah ikutin aja kata temen aku gitu. Udah bener ikutin aja, ya ikutin aja. Pas ikutin, aku suruh berhenti. Kak berhenti dulu kak. Ada 2 jalur kak. Ke kanan sama ke kiri. Percabangan ya? Kanan ke atas, kiri agak datar gitu. Kak berhenti dulu, aku gituin kan. Kenapa? Gue gak yakin kalau misalnya kita lewat kanan. Kenapa? Kan orang itu ngasih jalurnya ke kanan. Enggak, gue gak yakin kak. Gak yakin ke kanan. Kenapa?
nggak yakin aja hati gue kak, gitu kan. Tadi kita berhenti dulu, terus mau lewat mana? Kita ambil jalur kiri. Kalau bisa mikir kayak gitu, ambil kiri aja, aku gituin kan. Coba kanan dulu, akhirnya dilewatin sama satu motor temen aku. Itu nggak bisa nanjak kak, bener-bener jalanannya begini. Tingginya tuh segini, kayak kan biasanya kalau tanjakan itu kan begini kak ya. Ini begini kak, kayak aneh. Aku bilang makanya, kok aneh banget sih jalanannya. Aku gituin, terus nggak nanjak motor temen aku. Aku bilang udah kita lewat kiri. Akhirnya kita ngambil jalur kiri kak. Ngambil jalur kiri, udah ikutin jalan, nemuin cahaya lampu. Lampu kafe tau gak sih kak, yang bohlam kuning. Aku ngeliat dari ujung, kak itu ada lampu, gituin. Mana itu tuh di ujung. Oh iya, nah itu kali jalannya, aku gituin kan. Coba, aku gituin kan. Kita lewat aja, lewat situ. Pas lewat situ, bener kak, keluar kita dari hutan itu kak. Tembusnya kemana? Nembusnya itu Cisarua. Namanya Cisarua. Itu ada kafe, ada warung, ramai, ada parkiran. Aku kayak, ya Allah ya, akhirnya kita keluar dari hutan ini kak, aku gituin kan. Ada ke warung kak, kita ke warung beli minum sama aku beli tolak angin, terus beli Hansaplast karena kakinya pada lecet. Pas kita lihat ternyata kakiku tuh dikerubutin sama semut merah banyak banget, dan itu tuh nggak berasa selama di perjalanan itu kak. Aku nggak ngerasa kalau itu tuh kayak gatel, digigitin, aku nggak ngerasa. Tapi pas keluar dari hutan itu dikerubutin semut merah sampai kaki aku kram, nggak bisa gerak. Nah, terus bapak-bapak itu nanya ke aku, dari mana Neng? Ini Pak, dari situ. Kita lewat dalam. Emang dari mana? Dari Jonggol. Jauh banget, lewatnya situ. Lah emang lewat mana lagi Pak? Gitu. Di dalam itu hutan. Iya hutan, tadi kita lewatin situ. Iya lewatin situ. Emang kenapa Pak? Terus diam aja bapaknya. Terus aku bilang, di sana ada desa kan Pak? Bapaknya diam aja, nggak ngomong apa-apa. Penjaga warung ini? Penjaga warung itu. Di dalam itu ada desa kan Pak? Diam aja. Jadi kita kesesat di desa itu Pak, cuman nggak ada orang. Diam aja. Nggak yang kayak pertama. Yang pertama kan, dari mana Neng? Gitu-gitu kan. Langsung diam pas aku bilang, kita kesesat Pak di hutan itu. Cuma dia langsung diam. Mungkin aku nggak tahu ya, mungkin dia juga tahu ceritanya atau gimana Kak, cuman nggak berani cerita atau emang itu hutan angker kan. Dari situ kita istirahat bareng-bareng, langsung kita ke Cibodas buat ngecamp kan. Kita nyampe tujuan tuh Kak, kita langsung buka tenda itu sekitar jam 3:30. Udah mau pagi. Iya, dan kita masuk hutan kan jam 9 lewat ya, jam 9-an. Aku nggak tahu berapa jam itu di dalam hutan. Pokoknya keluar tuh sekitar jam 2 lewat. Baru kita langsung ke Cibodas. Pertama sih ke rumah yang ada tuh yang dibawa biasa orang buat pendaki gunung buat istirahat kan, ada di situ ya Kak. Kita di situ dulu sih istirahat sebentar, baru kita buka tenda jam 3:30 subuh. Dari situ udah kita istirahat, tidur. Itu tuh masih posisi hujan Kak. Belum nggak berhenti hujannya, sampai pagi tuh masih hujan. Nah kita tuh cuma berapa jam tidur, terus pagi berangkat lagi pulang. Itu pulang tuh sekitar jam 8-an. Jam 8, jam 9 kita pulang. Karena hujannya nggak berhenti. Terus akhirnya pulang lewat jalur puncak. Itu aman aja Kak, kita yaudah aman. Cuman berasanya pas nyampe rumah, aku ngerasa aku diikutin. Pas nyampe kosan. Karena pertama aku dimimpiin terus kebayang-bayang. Kedua tuh kayak di kosan tuh kayak ada yang gangguin aku, ada yang nungguin aku. Terus malam-malam tuh suka ada yang gerasak gerusuk. Di kosan? Di kosan. Aku mimpi, ya aku masih di hutan itu Kak. Oh. Aku masih di mimpi itu masih terbayang-bayang, aku masih di hutan itu. Dan aku nggak pulang-pulang, aku kesesat. Pas di mimpi itu sama teman-teman atau gimana? Enggak, tapi aku sendiri.
aku sendiri di situ Kak. Mungkin aku nggak tahu ya, mungkin entah aku mau dijadiin tumbal sama penunggu situ atau gimana, aku nggak ngerti. Karena kan di situ yang peka aku doang. Aku tuh ngerasa di mimpi itu kok aku nggak pulang-pulang ya, masih di dalam hutan itu gitu Kak. Apa aku mikir pas bangun dari mimpi itu, kok gue masih di hutan sih, kok belum pulang sih, kan ini gue di rumah aku gitu kan. Terus aku mikir langsung kayak, apa gue mau dijadiin tumbal karena gue yang peka, gue yang ngeliat atau gimana? Karena yang nengok kan aku yang nengok. Terus abis itu aku tuh kayak merinding terus tiap hari merinding terus, kayak aku nggak bisa tidur. Aku pernah sampai nggak tidur seharian karena saking takutnya aku tuh saking takut nggak bangun gitu kan. Takut aku masih kesesat di hutan atau gimana. Aku takutnya tuh entah ragaku di sana atau gimana gitu kan. Akhirnya aku nelfon bapakku. Aku bilang, "Pak, ini aku habis dari hutan, kesesat." Terus aku juga habis nggak tahu nemuin desanya nggak ada orang. Aku ngelihat sesuatu. Terus juga pas pulang ngerasa tuh berat badan, dimimpiin terus. Aku bilang bapakku gitu. Terus bapakku bilang kayak, iya kamu tuh ketempelan. Jadi tuh yang di sana nempel ikut sama aku. Terus akhirnya dia udah dibersihin sama bapak aku. Kayak dibalikin lagi ke sana, didoain sama bapak aku. Ya udah dari situ after itu udah aman sih Kak. Udah nggak ngerasain apa-apa lagi gitu pas dari hutan itu. Karena mungkin udah dibalikin juga. Dan aku udah nggak nongkrong sama teman-teman aku juga. Akunya langsung pindah ke Bekasi kan, lagi tuh aku di Jakarta. Aku langsung pindah ke Bekasi, jadi udah nggak nongkrong lagi sama mereka. Nah setelah kejadian itu tuh sempat, maksudnya pas sebelum nyampe kosan atau sesudah nyampe kosan, sempat kontak-kontakan nggak sama temen? Sempet kan, aku bilang gimana badan kalian, aku gituin kan. Ada ngerasa sesuatu nggak sih, aman-aman aja Lid. Oh berarti aku doang Kak yang ngerasa gitu. Tapi pas semua ini kan masuk ke desa nih ya. Nah itu setelah pulang juga nggak ada pembahasan, atau pas ngecamp atau pas istirahat di daerah Cibores itu nggak ada pembahasan tentang itu? Nggak ada. Temen aku nggak ada yang bahas. Cuman kayak untung aja kita selamat, itu doang. Kita nggak ada bahas itu lagi. Pas nyampe pulang pun di perjalanan kita nggak bahas. Dan itu kita nyampe rumah juga udah masing-masing Kak, udah mencar. Nggak ada yang maksudnya ngejapri, woi kita itu bener nggak sih yang ngelihat? Nggak ada. Cuman aku ngechat teman aku satu. Yang paling depan itu yang ngatur jalannya dia kan, yang di hutan, yang bawa Maps. Aku bilang, "Bang, lu ngeliat kan apa yang gue lihat?" Kata dia, "Iya gue ngeliat." Bukan gue doang yang ngeliat. "Iya gue lihat kok." "Gimana Bang perasaan lu?" Nggak tahu gue. Nggak ngerti lagi katanya gitu. Nah sebelum kali dia sama teman-teman ini ngelihat ada suatu pertunjukan, itu kayak penari dan suatu pemain gamelan dan segala macem, itu dari kejauhan udah ngedenger atau enggak sih? Udah ngedenger Kak suaranya. Suara musiknya udah kedengeran. Mungkin kita mikir kayak, mau tahun baru. Mau tahun baru. Tapi pas kita lewatin, nah kok begini? Tapi rame? Enggak, cuma satu rumah. Rumah itu doang Kak. Tapi penontonnya ada? Nggak ada. Oh cuman penari sama pemain? Penari sama pemain aja. Penontonnya nggak ada. Itu kita lewat depan rumahnya. Dari bersembilan teman-teman kali dia ini, ada nggak sih kayak rasa kepanikan dan segala macam, minta pulang? Kalau untuk pulang nggak ada sih Kak, karena di situ kita kayak percaya sama kepercayaan kita masing-masing aja. Kayak selalu berdoa di dalam perjalanan itu sih. Aku juga di dalam perjalanan berdoa terus Kak. Istighfar, kayak baca ayat kursi dan lain-lain gitu. Karena yang kita pengen tuh cuma
pengen keselamatan aja, jadi makanya nggak ada yang rasa cemas. Cuman yang cemas yang aku doang, aku yang ngerasa ketakutan gitu. Berarti ini tujuannya tuh awalnya tuh mau liburan ya? Mau liburan tahun baru. Mau liburan tahun baru? Iya, yang harusnya kita tahun baru di camping, Heeh. malah kita di hutan. Oke. Nah, pas sempat istirahat di daerah pedesaan ya, yang bisa dibilang tadi ke Lydia itu nggak ada lampu, nggak ada penerangan dan segala macem, nggak ada penghuninya dan lain-lain. Itu kan malam tahun baru. Itu dari langit-langit ada kembang api atau nggak sih? Nggak ada. Soalnya posisi jam 12. Jam 12 tank. Makanya itu aku bingung, kok nggak ada yang nyalain kembang api? Dan kembang api pun dari hutan itu nggak ada. Suaranya aja nggak ada apa lagi. Berarti sunyi. Sunyi kak, sunyi banget. Benar-benar desa mati. Oke. Jadi waktu tanggal 31 Desember 2019 itu kita rencana bersembilan buat ngecamp di Cibodas kak. Dan kita tuh berangkat, titik kumpulnya itu di jam 3 sore di Duren Sawit, Jakarta. Terus abis itu kita berangkat sekitar jam 4 tapi ke pom bensin dulu. Karena hujan besar, itu kan kalau nggak salah hujan tahunan ya, kiriman. Yang gede banget itu kak. Nah, kita sempat beli jas hujan dulu semuanya, karena kan untuk persiapan. Akhirnya kita jalan. Pas jalan itu kan sempat kita mencar. Karena kesesatnya tuh hujan besar kan, kita berhenti-berhentian gitu. Nah, sekitar jam 7 malam kita udah nyampe Jonggol. Pas sampai Jonggol itu udah agak gerimis dikit lah hujannya. Kita rencanakan mau lewat depan, tapi kan karena malam tahun baru ditutup jalannya. Akhirnya kita ngambil alternatif lain kak, lewat Jonggol. Pas sampai Jonggol jalanannya ternyata ada kendala, ditutup. Setelah ditutup kita kayak bingung lewat mana ya. Kita cari jalan lain, diarahinnya lewat sawah-sawah dari Google Maps. Akhirnya udahlah ikutin aja sesuai maps gitu kan. Nah masuk hutan itu sekitar jam 8:30. Kita masuk lewat sawah itu, pas nembus-nembusnya itu hutan kak. Hutan? Iya hutan. Di pertengahan jalan itu masih sawah. Sawah hutan gitulah jalanannya. Dan itu tuh cuma bisa dilewatin buat satu tapak, bukan gang kecil, jalanannya kecil tapi itu isinya tanah-tanah semua, bebatuan. Dan kita tuh bawa 5 motor. Satu orang motornya sendiri, ganjil kak. Kita 9 orang. Yang satu ganjil. Yang lainnya boncengan. Setelah lewat situ, kita nemuin satu orang. Di tengah-tengah itu. Tengah perjalanan kita nanya, ini lewat mana ya kak jalannya? Itu sosoknya tuh kayak anak kecil. Terus kata dia cuma nunjukin arah doang. Nunjukin arah tapi nggak ngomong. Nah setelah itu ya udah kita ikutin dong kak. Kita ikutin jalan-jalan. Terus hujan juga tambah gede di situ. Kita sempat berhenti kayak ini serius jalannya, kata teman aku si A kayak gitu. Terus aku bilang gini, ini tetap di jalannya atau gimana gitu kan. Mau gimana, kita ada di tengah-tengah, kata teman aku gitu. Ya udah berarti lanjut aja. Iya lanjut aja. Posisi pakai jas hujan nih? Pakai jas hujan plastik kak semuanya. Ya udah lanjut aja katanya gitu kan. Kita posisi masih dibonceng kak. Pas jalanannya udah ujung semakin aneh jalanannya, kayak benar-benar nggak bisa kita lewatin motor. Kita semua jadi turun. Yang di motor ya tetap bawa motor, cuman pelan-pelan. Sampai temen aku tuh nyeblos. Karena kepleset motornya, karena saking licinnya, masuk ke dalam sawah gitu dikit. Motornya. Terus adalah kejadiannya kayak gitu. Terus akhirnya yaudah kita jalan nih kak. Jalan terus ada gerbang. Mentok itu ada gerbang. Di hutan itu ada gerbang. Nggak tahu itu dalamnya apa, kita nggak kelihatan. Cuma ada gerbang doang. Dan kita langsung belok kanan. Pas patokannya itu gerbang belok kanan.
belok kanan, udah jalan nembusnya hutan lagi Kak. Hutan, tapi jalannya itu aneh, nanjak. Kayak kita nanjak gunung, nanjak, turun lagi, datar, nanjak lagi gitu. Dan itu jalanannya juga gak banget sih kita lewatin. Gak banget dalam artian apa? Lumpur semua Kak. Kita banyak, bener-bener semua tuh celana, sepatu itu lumpur semua. Karena pertama kan hujan, terus kedua belok ya Kak. Terus licin jalannya, karena jalanannya kayak kita nanjak gunung aja. Cuman kita lewatin pakai motor. Nah setelah itu kita nggak lihat jam. Kayak jalanin aja, yang megang handphone juga cuma satu orang di paling depan. Namanya ada Bang L, itu yang megang handphone sama megang maps. Karena posisi hujan kita nggak bisa ngeluarin HP sama sekali. Mau coba dokumentasi juga kita nggak bisa ngeluarin HP, karena kan takut basah ya Kak. Nah ada di mana di pertengahan jalan itu, di hutan itu, ada satu rumah, nyala lampunya warna kuning. Tapi temen aku duluan nih Kak yang jalan, yang paling depan yang megang maps. Terus tiba-tiba dia balik ke kita. Kita lewat rumah itu, tapi kalian bilang permisi. Dan jangan nengok. Kenapa Kak? Pokoknya ikutin arahan gue aja. Terus kayak gitu. Aku tuh tipe yang penasaran ya Kak, orangnya. Kayak ada apa sih gitu. Cuman aku udah kayak nggak habis pikir juga di perjalanan tadi. Ini kok kita jalanannya aneh ya. Perasaan aku udah nggak enak banget. Perasaan aku udah nggak enak. Pas temen aku ngomong kayak gitu juga tambah nggak enak. Ketakutan banget. Aku ketakutannya gini loh Kak. Kita tuh takut hilang aja di hutan itu. Nah akhirnya pas setelah itu kita lewat kan. Kita lewat rumah itu. Dan aku tuh nengok begini. Dikit doang. Ke rumah itu? Ke rumah itu. Kita karena itu jalanannya gang. Dan itu ada rumah. Rumah cuma satu. Tapi yang lampu nyala itu cuma satu Kak. Dan itu juga cuma satu rumah. Terus kita lewat gang itu. Motor juga dimatiin, gak dibawa gitu. Kita tuntun motor. Ternyata pas nengok itu ada yang nari-nari Kak. Nari, 2 orang nari. Yang satu ada yang main gamelan. Satu lagi main gong. Terus satu lagi ada ibu-ibu lagi duduk kayak gini. Dan itu mukanya pucat semua. Pas lu lihat? Tapi sebelum masuk ke samping rumah itu, kedengeran suara nggak? Iya, suara ini yang musiknya. Udah kedengeran. Itu kalau nggak salah posisi udah sekitar jam 11:30 malam. 11:30 malam kita di situ. Iya. Dan itu cuma satu rumah yang nyala. Dan emang gak ada rumah lagi juga sih. Terus ini yang gue lihat apa ya? Aku mikir gitu. Kok semakin merinding. Tapi pas aku nengok, itu benar-benar dia juga notice ngelihat kita. Karena kan kita bilang permisi gitu kan. Tapi nggak disautin. Cuma kayak gini Kak ngelihatnya. Ngotot. Benar-benar ngeliatin kita dari kita lewat. Gitu. Matanya tuh kayak ngotot. Berarti yang ngeliat bukan Kak? Bukan aku aja. Temen aku pernah ngeliat kok. Di situ. Terus kita langsung kayak, itu apaan ya? Itu apaan ya? Udah jalan aja. Ya udah tuh. Kita tuh benar-benar udah capek Kak. Pertama nggak bawa air minum. Kedua, energi kita udah kekuras kan. Terus akhirnya jalan aja terus. Nemuin satu desa. Kita kayak, wah ada rumah tuh banyak, ada desa. Istirahat dulu kali ya di situ sebentar. Oh boleh. Ya udah, kita duduk di bawah pohon, itu ada tempat duduk kayu. Kita di situ, temen aku ada yang ngerokok, terus ada yang istirahat gitu-gitulah. Aku kan tipe yang kayak notice ya Kak, notice ke semua gitu. Aku ngeliat karena aku penasaran aja. Terus kayak, ini kok desa aneh ya, aku langsung mikir gitu dalam hati, ini kok desa aneh ya. Cuman aku nggak berani ngomong karena kan kita di situ di hutan. Kita nggak bisa yang namanya ngeluarin kata-kata aneh ya Kak. Nyebut apapun kita nggak berani gitu. Aku pun nggak berani kayak nanya-nanya. Terus kayak, ini kok nggak ada warganya ya? Ini kan udah jam 12 malam tahun baru.
kok orang nggak ada yang keluar ya? Aku mikir gitu. Terus aku langsung nanya ke temen aku, jam berapa? Jam 12. Kok nggak ada yang keluar ya orang-orang? Aku gituin. Terus kata temen aku, tahu ya kok nggak ada yang keluar ya? Nah rumahnya itu tuh aneh kak, rumah ini tau nggak sih kayak di film-film horor, rumah kayu, rumah panggung, Oke. kayak gitu. Rumah-rumahnya rumah panggung, rumah kayu. Terus aku bilang gitu ke temen aku, kok gak ada yang keluar ya tahun baru. Harusnya kan mereka menyalakan kembang api, mereka ngelakuin apa, kayak bakar-bakar atau apa gitu. Terus temen aku juga tanda tanya, kayak iya ya, kok gak ada yang keluar ya? Terus aku bilang, 12:30 cabut lah, aku gituin. Perasaan gue udah gak enak. Yaudah cabut habis ini, iya cabut. Kita lewatin ke rumah itu. Jadi lurus, ada belokan gang. Pokoknya jalannya tuh gang-gang gitu kak. Tapi kanan kirinya tuh pohon-pohon besar semua. Terus abis itu, pas di sepanjang jalan itu bener-bener itu gak ada warga kak. Maksudnya nggak ada yang keluar ya? Gak ada, rumahnya juga mati semua. Itu kayak desa mati. Setelah keluar dari rumah itu, kita nemuin jalan raya kak. Kita mikir, kayak wah akhirnya kita nemuin jalan raya. Tapi kok jalannya kayak gini sih? Itu berkabut semua kak. Itu berkabut, kanan tebing tinggi, kirinya jurang. Kakak tau gak sih jalanan zigzag gitu? Kayak gitu jalanannya. Tapi kirinya jurang kak, kanannya tebing tinggi. Yang dimana kita hujan, berkabut, mau lewat juga kita berhenti dulu kak, karena bingung gitu nih kita tetap jalan atau enggak. Kalau kita tetap jalan, takutnya kita nggak kelihatan karena kabut, motor kita lampu tembaknya putih semua, nggak ada yang kuning, jadi otomatis jalanannya nggak bisa kelihatan ya kak. Kalau kita jalan takutnya kita nggak ngelihat jatuh ke jurang. Kalau kita ngambil kanan, takutnya ada mobil dari sana nabrak kita. Ini gimana gitu kan? Kita berhenti di tengah-tengah kak. Kita doa bersama semuanya. Doa bersama. Kita kayak berdoa tuh buat kasih jalan tolong. Setidaknya kalau emang ini kita bukan di dunianya kita, tolong kasih jalan buat keluar. Gitu. Kalau emang disesatin, tolong kasih jalan. Gitu-gitu deh. Kayak berdoa agar kita dikasih jalan keluar. Nah setelah itu, udah tuh doa bersama, kita jalan kak. Itu jalannya pakai batin aja. Bayang-bayang aja dah jalannya, di depan gak ada apa-apa, depan gak ada apa-apa. Walaupun itu jalannya gak kelihatan. Positif lah ya? Positif aja. Karena di situ kita gak ada yang ngomong kotor, terus pikiran negatif juga gak ada. Jadi yaudah kita semua mikir positif aja lah pas dari jalan besar itu kan. Itu ngerasanya lama banget. Pas di jalan zigzag itu kita ngerasa lama banget. Gak nembus-nembus ujungnya gitu loh kak. Gak nemuin jalannya. Itu kalau nggak salah 1 jaman. 1 jam? 1 jaman aku ngerasa di situ. Tiba-tiba kita masuk ke hutan lagi kak. Harusnya kalau udah lewat jalanan itu pasti nemu jalan raya dong kak. Iya. Ini enggak, kita nembusnya hutan lagi. Wah di situ aku udah tambah ketakutan kak aku di situ. Kayak yang tadinya mikirnya positif, aku jadi aneh-aneh karena aku mikir kayak, kak aku takut hilang di sini. Aku tuh takut kalau aku mati di sini. Aku bilang gitu karena kalau misalkan aku nih mati di situ tuh kak, jasad aku nggak ditemuin. Akhirnya nembusnya hutan lagi. Pas nembus hutan, kita ikutin jalan lagi kak. Terus kita nemuin orang naik motor. Aku nggak tahu itu orang atau bukan. Kayak ini jalan keluarnya kemana? Sama, nggak ngomong apa-apa, cuma nunjukin doang. Nunjuknya ke arah mana? Udah kayak, ini misalkan kakak posisi orangnya. Aku nanya ke kakak jalannya kemana. Kakak cuma nengok belakang ke sana. Gitu. Oh iya makasih ya gitu. Tiba-tiba nembusnya mana kak? Kayak aliran sungai. Itu ada 1 jembatan yang kita bakal lewatin. Jembatan kayu. Sekitar 10 meter kak. Jadi gak terlalu jauh juga. Cuman emang gak layak banget. Gak layak dilewatin karena runtuh-runtuh gitu kan. Karena jembatannya kayu. Banyak yang kepotong-potong gitu kak. Dan itu kita berhenti karena kayak
serius nih kita lewat sini. Terus kita saling bertanya, serius kita lewat sini. Terus ya mau lewat mana lagi, orang jalurnya lewat sini di maps. Lu mau lihat belakang lagi, kata teman aku gitu. Itu hampir kita mau berdebat juga karena saking bingungnya Kak, kita mau lewat mana lagi. Pas jembatan itu langsung deh kita lewatin. Itu yang jalan kaki dulu Kak. Yaudahlah lewat aja lah gitu. Terus motor gimana? Motor kita gotong gimana? Udah lihat ntar gitu. Yaudah yang penting jalan kaki dulu aja, lewatin jembatan. Jadi kita lihat jembatan itu Kak, itu bolong-bolong, itu bener-bener pelan-pelan, kanan kiri sungai. Udah kita nyebrangin jembatan itu, baru motor diangkat sama 4 orang. Kita ada 5 motor, diangkat satu-satu Kak. Ada yang megang depan stangnya, bodi belakangnya. Terus akhirnya setelah kita lewat situ, kita lewat hutan lagi kan. Masuk ke dalam hutan, kita lewatin, nanjak lagi Kak, turun lagi, nanjak lagi, turun lagi. Kayak udah kayak pasrah deh kita di situ, udah pasrah kayak ini gimana kalau kita nggak nemuin jalannya gitu. Nah di situ di posisi itu aku kan tipe yang peka ya Kak, emosi ada aja yang di pojokan lah yang ngeliat kayak nampakin atau gimana. Cuman aku kayak nggak mikirin itu Kak, mau itu ada setan ada apa aku nggak mikirin. Karena yang aku pikirin aku keselamatan aku, ini gimana caranya kita bisa keluar. Nah ketemu orang lagi Kak di tengah-tengah. Pokoknya setiap kita ketemu itu laki-laki. Ketemu di tengah-tengah. Yang tadi pertama kan anak kecil. Yang kedua itu sekitar emas-emas. Yang ketiga itu juga sekitar emas-emas. Aku ingat. Terus kita nanya, Kak ini lewat jalannya mana ya? Tapi dia ngomong, ini Kak lurus aja nanti naik ke atas. Oh yaudah makasih ya. Terus kayak, ini bener orang. Tapi ngomong, gue gituin kan. Bener kali udah ikutin aja kata temen aku gitu. Udah bener ikutin aja, ya ikutin aja. Pas ikutin, aku suruh berhenti. Kak berhenti dulu Kak. Ada 2 jalur Kak. Ke kanan sama ke kiri. Percabangan kanan ke atas, kiri agak datar gitu. Kak berhenti dulu, aku gituin kan. Kenapa? Gue gak yakin kalau misalnya kita lewat kanan. Kenapa kan orang itu ngasih jalurnya ke kanan. Enggak, gue gak yakin Kak. Gak yakin ke kanan, kenapa? Gak yakin aja hati gue Kak. Gitu kan. Tadi kita berhenti dulu. Terus mau lewat mana? Kita ambil jalur kiri. Kalau bisa mikir kayak gitu, ambil kiri aja, aku gituin kan. Coba kanan dulu, akhirnya dilewatin sama satu motor temen aku. Itu gak bisa nanjak Kak. Bener-bener jalannya begini. Tingginya tuh segini, kayak kan biasanya kalau tanjakan itu kan begini Kak ya. Ini begini Kak, kayak aneh. Aku bilang makanya kok aneh banget sih jalanannya. Aku gituin, terus nggak nanjak motor temen aku. Aku bilang udah kita lewat kiri. Akhirnya kita ngambil jalur kiri Kak. Ngambil jalur kiri, udah ikutin jalan, nemuin cahaya lampu. Lampu kafe tau gak sih Kak, yang bohlam kuning. Aku ngeliat dari ujung, Kak itu ada lampu, oh gituin. Mana itu tuh di ujung. Oh iya, ya itu kali jalannya, aku gituin kan. Coba, aku gituin kan. Udah lewat aja, lewat situ. Pas lewat situ, bener Kak. Keluar kita dari hutan itu Kak. Tembusnya kemana? Nembusnya itu Cisarua. Namanya Cisarua. Itu ada kafe, ada warung, ramai, ada parkiran. Aku kayak, ya Allah ya, akhirnya kita keluar dari hutan ini Kak, aku gituin kan. Ada ke warung Kak, kita ke warung, beli minum sama aku beli tolak angin. Terus beli Hansaplast karena kakinya pada lecet. Pas kita lihat ternyata kakiku tuh dikerubutin sama semut merah banyak banget, dan itu tuh nggak berasa selama di perjalanan itu Kak. Aku nggak ngerasa kalau itu tuh kayak gatel, digigitin aku nggak ngerasa. Tapi pas keluar dari hutan itu dikerubutin semut merah sampai kaki aku kram, nggak bisa gerak. Nah, terus bapak-bapak itu nanya ke aku, dari mana Neng?
ini Pak dari situ, kita lewat dalam. Emang dari mana? Dari Jonggol. Jauh banget lewatnya situ. Lah emang lewat mana lagi Pak? Gitu. Di dalam itu hutan. Iya hutan, tadi kita lewatin hutan. Lewatin situ? Iya lewatin situ. Emang kenapa Pak? Terus diam aja bapaknya. Terus aku bilang, di sana ada desa kan Pak? Bapaknya diam aja. Nggak ngomong apa-apa. Penjaga warung ini. Penjaga warung itu. Di dalam itu ada desa kan Pak? Diam aja. Jadi kita kesesat di desa itu Pak, cuman nggak ada orang. Diam aja. Nggak yang kayak pertama. Yang pertama kan, dari mana Neng? Gitu-gitu kan. Langsung diam pas aku bilang, kita kesesat Pak di hutan itu. Cuma dia langsung diam. Mungkin aku nggak tahu ya, mungkin dia juga tahu ceritanya atau gimana Kak, cuman nggak berani cerita atau emang itu hutan angker kan. Dari situ kita istirahat bareng-bareng, langsung kita ke Cibodas buat ngecamp kan. Kita nyampe tujuan tuh Kak, nyampe tujuan kita langsung buka tenda itu sekitar jam 3:30. Udah mau pagi. Iya, dan kita masuk hutan kan jam 9 lewat ya, jam 9-an. Aku nggak tahu berapa jam itu di dalam hutan. Pokoknya keluar-keluar tuh sekitar jam 2 lewat. Jam 2 lewat, baru kita langsung ke itu. Ke Cibodas. Pertama sih ke rumah yang ada tuh yang dibawa biasa orang buat pendaki gunung buat istirahat kan ada di situ ya Kak. Kita di situ dulu sih istirahat sebentar, baru kita buka tenda jam 3:30 subuh. Dari situ udah kita istirahat, tidur. Itu tuh masih posisi hujan Kak. Belum gak berhenti-berhenti hujannya, sampai pagi tuh masih hujan. Nah kita tuh cuma berapa jam tidur, terus pagi berangkat lagi pulang. Itu pulang tuh sekitar jam 8-an. Jam 8, jam 9 kita pulang. Karena hujannya gak berhenti-berhenti. Terus akhirnya pulang lewat jalur puncak. Itu aman aja Kak, kita yaudah aman. Cuman berasanya pas nyampe rumah, aku ngerasa aku diikutin. Pas nyampe kosan. Karena pertama aku dimimpiin terus kebayang-bayang. Kedua tuh kayak di kosan tuh kayak ada yang gangguin aku, ada yang nungguin aku. Terus malam-malam tuh suka ada yang gerasak gerusuk. Di kosan? Di kosan. Aku mimpi, ya aku masih di hutan itu Kak. Oh. Aku masih di mimpi itu masih terbayang-bayang, aku masih di hutan itu. Dan aku nggak pulang-pulang, aku kesesat. Pas di mimpi itu sama teman-teman atau gimana? Enggak, tapi aku sendiri. Aku sendiri di situ Kak. Mungkin aku nggak tahu ya, mungkin entah aku mau dijadiin tumbal sama penunggu situ atau gimana, aku nggak ngerti. Karena kan di situ yang peka aku doang. Aku tuh ngerasa di mimpi itu, kok aku nggak pulang-pulang ya, masih di dalam hutan itu gitu Kak. Apa aku mikir pas bangun dari mimpi itu, kok gue masih di hutan sih, kok belum pulang sih, kan ini gue ada di rumah, aku gitu kan. Terus aku mikir langsung kayak, apa gue mau dijadiin tumbal karena gue yang peka, gue yang ngeliat atau gimana? Karena yang nengok kan aku yang nengok. Terus abis itu aku tuh kayak merinding terus tiap hari merinding terus, kayak aku nggak bisa tidur. Aku pernah sampai nggak tidur seharian karena saking takutnya aku tuh saking takut nggak bangun gitu kan. Takut aku masih kesesat di hutan atau gimana. Aku takutnya tuh entah ragaku di sana atau gimana gitu kan. Akhirnya aku nelfon bapakku. Aku bilang, "Pak, ini aku habis dari hutan, kesesat." Terus aku juga habis nggak tahu nemuin desanya nggak ada orang. Aku ngelihat sesuatu. Terus juga pas pulang ngerasa tuh berat badan, dimimpiin terus. Aku bilang bapakku gitu. Terus bapakku bilang kayak, iya kamu tuh ketempelan. Jadi tuh yang di sana nempel, ikut sama aku. Terus akhirnya dia udah dibersihin sama bapak aku. Kayak dibalikin lagi ke sana, didoain sama bapak aku. Ya udah dari situ after itu udah aman sih Kak. Udah nggak
ngerasain apa-apa lagi gitu pas dari hutan itu. Karena mungkin udah dibalikin juga. Dan aku udah gak nongkrong sama teman-teman aku juga. Akunya langsung pindah ke Bekasi kan, lagi tuh aku di Jakarta. Aku langsung pindah ke Bekasi, jadi udah gak nongkrong lagi sama mereka. Nah, setelah kejadian itu tuh sempat, maksudnya pas sebelum nyampe kosan atau sesudah nyampe kosan, sempat kontak-kontakan nggak sama temen? Sempet. Kan aku bilang, gimana badan kalian? Aku gituin kan. Ada yang ngerasa sesuatu gak? Nggak sih, aman-aman aja, Lid. Oh, berarti aku doang, Kak, yang ngerasa. Gitu. Tapi pas semua ini kan masuk ke desa nih. Nah itu setelah pulang juga nggak ada pembahasan atau pas ngecamp atau pas istirahat di daerah Cibores itu nggak ada pembahasan tentang itu? Nggak ada. Temen aku nggak ada yang bahas. Cuman kayak untung aja kita selamat, itu doang. Kita nggak ada bahas itu lagi. Pas nyampe pulang pun di perjalanan kita nggak bahas. Dan itu kita nyampe rumah juga udah masing-masing, Kak, udah mencar. Nggak ada yang maksudnya ngejapri, woi kita itu bener nggak sih yang ngelihat? Nggak ada. Cuman aku ngechat temen aku satu. Yang paling depan itu yang ngatur jalannya dia kan, yang di hutan, yang bau Maps. Aku bilang, "Bang, lu ngeliat kan apa yang gue lihat?" Kata dia, "Iya gue ngeliat." Bukan gue doang yang ngeliat. "Iya gue lihat kok." "Gimana bang, perasaan lu?" Nggak tahu gue. Nggak ngerti lagi katanya gitu. Nah, sebelum kali dia sama teman-teman ini ngelihat ada suatu pertunjukan, itu kayak penari dan suatu pemain gamelan dan segala macem, itu dari kejauhan udah ngedenger atau enggak sih? Udah ngedenger, Kak, suaranya. Suara musiknya udah kedengeran. Mungkin kita mikir kayak, malam tahun baru. Malam tahun baru. Tapi pas kita lewatin, nah kok begini? Tapi rame? Enggak, cuma satu rumah. Rumah itu doang, Kak. Tapi penontonnya ada? Nggak ada. Oh, cuman penari sama pemain? Penari sama pemain aja. Penontonnya nggak ada. Itu kita lewat depan rumahnya. Dari bersembilan teman-teman kali dia ini, ada nggak sih kayak rasa kepanikan dan segala macam minta pulang? Kalau untuk pulang nggak ada sih, Kak. Karena di situ kita kayak percaya sama kepercayaan kita masing-masing aja. Kayak selalu berdoa di dalam perjalanan itu sih. Aku juga di dalam perjalanan berdoa terus, Kak. Istighfar, kayak baca ayat kursi dan lain-lain gitu. Karena yang kita pengen tuh cuma pengen keselamatan aja. Jadi makanya nggak ada yang rasa cemas. Cuman yang cemas yang aku doang. Aku yang ngerasa ketakutan gitu. Berarti ini tujuannya tuh awalnya tuh mau liburan ya? Mau liburan tahun baru. Mau liburan tahun baru? Iya, yang harusnya kita tahun baru di camping, malah kita di hutan. Nah, pas sempat istirahat di daerah pedesaan ya, yang bisa dibilang tadi ke Lydia itu nggak ada lampu, nggak ada penerangan dan segala macem, nggak ada penghuninya dan lain-lain. Itu kan malam tahun baru. Itu dari langit-langit ada kembang api atau nggak sih? Nggak ada. Soalnya posisi jam 12. Jam 12 tank. Makanya itu aku bingung, kok nggak ada yang nyalain kembang api? Dan kembang api pun dari hutan itu nggak ada. Suaranya aja nggak ada apa lagi. Berarti sunyi? Sunyi, Kak. Sunyi banget. Benar-benar desa mati. Oke nih, wah nih dari awal niat liburan malah menjadikan petaka ya di malam tahun baru nih. Iya. Oke nih, kali dia sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua, kesimpulan dari cerita kali dia pada malam kali ini? Kesimpulannya kalau misalkan kalian kemana-mana harus hati-hati, jangan percaya sama Google Maps. Oh iya, Google Maps kadang menyesatkan ya? Menyesatkan gitu. Paling kalau bisa sesuai kepercayaan kalian aja. Kalau misalnya memang kalian suatu saat yang kesesat di hutan, jangan ngerasa panik, jangan ngerasa takut, jangan pikiran negatif, kalau bisa positif, dan selalu berdoa. Udah cukup? Oke, mungkin itu aja video pada malam kali ini. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.